Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan melanjutkan presentasi kami tentang korelasi parsial. Sebelumnya kami dan teman-teman kami mohon maaf yang sebesar-besarnya untuk memilih keputusan daring. Karena kami ada keperluan dari sekolah. Next. Yang beranggotakan Siti Rodotul Hasanah, Yeni Kurniawati, Maria Adela Mawaddah, dan Mustahin Nurjana, Firdaus Ahmada Solihah. Next. Korelasi parsial digunakan untuk menganalisis bila penelitian bermaksud mengetahui pengaruh atau mengetahui hubungan antara variabel independen dan dependen, di mana salah satu variabel independennya dibuat tetap atau dikendalikan. Jadi, korelasi parsial merupakan angka yang menunjukkan arah dan kuatannya hubungan antara dua variabel atau lebih. Setelah satu variabel yang diduga dapat mempengaruhi hubungan variabel tersebut tetap atau dikendalikan. Sugiono tahun 2016 halaman 235. Next. Korelasi parsial bukan hanya dapat menggunakan satu variabel kontrol saja, tapi bisa lebih dari satu variabel. Seperti dalam penelitian ini dengan menggunakan dua variabel kontrol untuk mengetahui hubungan dari fungsi pelaksanaan manajemen kepegawaian terhadap efektivitas kerja pegawai, yang mana pegawai sangat berperan penting dalam instansi pemerintahan. Efektif dan efisien maupun tidak efisien dan tidak efisiennya pekerjaan masing-masing pegawai sangat mempengaruhi instansi tersebut, sehingga tiap pimpinan melaksanakan fungsi manajemen pegawaian. Next. Contoh 1. Korelasi antara ukuran telapak tangan dengan kemampuan bicara R1.2 sama dengan 0,50. Makin besar telapak tangan, makin mampu bicara. Bayi telapak tangannya kecil sehingga belum mampu bicara. Padahal ukuran telapak tangan akan semakin besar bila umurnya bertambah. Korelasi antara besar telapak tangan dengan umur R1.3 sama dengan 0,7. Korelasi antara kemampuan bicara dengan umur R2.3 sama dengan 0,7. Untuk menghitung
Koefisien korelasi parsial dapat digunakan rumus berikut, di mana sama dengan korelasi antara variabel terkait Y dengan variabel bebas X1 sama dengan korelasi antara variabel terikat Y dengan variabel bebas X2 sama dengan korelasi antara variabel bebas X1 dengan variabel bebas X2. Next. Saya lanjutkan. Kegunaan analisis korelasi parsial. Analisis korelasi parsial atau partial correlation digunakan untuk mengetahui hubungan antara dua variabel di mana variabel lainnya yang dianggap berpengaruh dikendalikan atau dibuat tetap atau sebagai variabel kontrol. Nilai korelasi dalam kurung R berkisar antara 1 sampai -1. Nilai semakin mendekati 1 atau -1 berarti hubungan antara dua variabel semakin kuat. Sebaliknya, nilai mendekati 0 berarti hubungan antara dua variabel semakin lemah. Nilai positif menunjukkan hubungan searah X naik maka Y naik. Dan nilai negatif menunjukkan hubungan terbalik atau X naik maka Y turun. Data yang digunakan biasanya berskala interval atau rasio. Analisis korelasi parsial. Korelasi parsial adalah suatu metode pengukuran yang erat hubungan atau korelasi ini antara variabel bebas dan variabel tak bebas. Menggunakan pengontrol salah satu variabel bebas guna melihat korelasi natural di antara variabel yang tidak terkontrol tersebut. Satu buah variabel yang menjadi bukti akan berpengaruhnya ini dikendalikan maupun dibuat tetap atau menjadi variabel kontrol. Dapat diartikan bahwa korelasi parsial adalah pengukuran hubungan antara dua variabel dengan mengontrol atau menyesuaikan efek dari satu atau lebih variabel lain. Singkatnya, R1234 adalah korelasi antara 1 dan 2 dengan mengendalikan variabel 3 dan 4, dengan asumsi variabel 1 dan 2 berhubungan linier terhadap variabel 3 dan 4. Cara menghitung korelasi parsial. Rumus korelasi parsial, koefisien korelasi parsial adalah indeks atau angka yang digunakan untuk mengukur keeratan hubungan antara dua variabel jika variabel lainnya konstanta. Pada hubungan yang melibatkan lebih dari dua variabel, koefisien korelasi parsial untuk 3 variabel dirumuskan sebagai berikut. Koefisien korelasi parsial antara Y dan X1 apabila X2 konstanta. RY1.2 sama dengan RY1 dikurangi RY2 dikali R12 dibagi akar 1 min R kuadrat Y2 dikali 1 min R2 R kuadrat 1.2. Terima kasih. Demikian presentasi dari kelompok 5 untuk pertemuan ke-12. Apabila ada salah kata atau ada yang kurang, mohon maaf dari kelompok 5. Selanjutnya, kita akan praktek untuk data Excel dan SPSS.